Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. The Lampung.co, Lampung Pos ID, dan Sai 100fm.id, dan masih bersama dengan Bang Mustaan. Oke Bang Aan, kita akan membahas trending topik yang pertama dari Lampung.co. Pemirsa, trending topik yang ada di Lampung.co, di antaranya yang pertama ada daftar lokasi operasi zebra di Bandar Lampung. Yang selanjutnya, hari pertama operasi zebra di Bandar Lampung, banyak pengendara langgar aturan. Berikutnya ada pendiri NII sebut kebun kurma jadi strategi Las Aba Guide Donatur. Yang berikutnya ada Serikat Buruh tuntut kenaikan upah minimum Lampung, dan yang terakhir 33 formasi CPNS Lampung Timur tak terisi. Oke Bang Aan. Ya, ini memang wajar ya trending topiknya di operasi zebra. Karena memang selama pandemi tidak ada operasi lalu lintas. Operasi lalu lintas pun hanya sebatas penggunaan prokes, masker, kemudian hand sanitizer, terutama masker ya, masker dan hand sanitizer. Bahkan dulu ada anekdot bahwa nggak apa-apa nggak pakai helm, yang penting pakai masker. Nah gitu loh. Nah sekarang setelah pandemi selesai, pihak kepolisian sudah mulai menertibkan kembali bagaimana cara mengendari kendaraan aman di jalan, yaitu dengan operasi zebra. Yang pertama kemarin diawali dengan pembagian helm dan masker kepada masyarakat. Tapi memang ini terus mengingatkan mereka terus bahwa berkendara di jalan itu harus ini loh gitu. Nah masyarakat ingin melihat, makanya jadi trending itu, mereka pasti ingin melihat di mana sih lokasi-lokasi operasi zebra itu. Karena mereka yang pertama satu menghindari, yang jelas ya, menghindari karena mereka takut pasti melanggar atau dilanggar pasti takut, atau dia terhambat untuk berangkat kemana gitu. Tapi yang kedua ada juga orang yang sengaja mencari lokasi operasi zebra itu, dia ingin menunjukkan bahwa sekarang dia sudah mulai pakai prokes dan berkendara dengan aman loh, menggunakan peralatan berkendaraan. Oke, jadi bukan cuma pakai helm tapi juga menggunakan masker. Dan menjadi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi ya Bang. Nah yang kedua ada yang menarik juga sebenarnya, walaupun ratingnya di bawah dari operasi zebra, ini tentang kenaikan upah, karena memang sebentar lagi adalah tahun baru 2022, itu biasanya ada kenaikan upah minimum gitu ya. Ini ditunggu-tunggu. Sementara di Lampung kemarin ada isu bahwa Serikat Buruh itu menyesalkan kenaikan yang hanya 8.000. Kalau kenaikan hanya 8.000, artinya penghitungannya seperti apa? Inflasinya sebesar apa? Kenaikan barang seperti apa? Nah, itu yang akhirnya menjadi titik balik kaum buruh ini ingin mempertanyakan, apa sih? Ayo dong pemerintah, fasilitasi kami juga gitu loh. Sementara pemerintah harus berdiri di dua kaki ya. Karena salah satu pengusaha itu adalah investor, dia harus dibela juga. Yang satu adalah kaum buruh yang juga masyarakatnya yang harus dibelanya juga. Gitu. Oke, mudah-mudahan ada titik tengah yang tidak merugikan siapa-siapa ya Bang Aan. Oke, kita beralih Bang Aan ke lampungpos.id. Berita pilihannya pemirsa Metro TV Lampung, di antaranya JI galang dana berkedok infak. Yang berikutnya ada UMKM terimbas tingginya harga minyak goreng. Ada berikutnya Polda jamin keamanan Muktamar ke-34 NU. Selanjutnya Metro dan Lamsel capai target, dan Maijen Suharyanto komitmen BNPB sigap hadapi bencana. Oke, Bang Aan. Seperti ini memang kita di Lampung Pos ID memang kita sama dengan yang dicetak ya, koran Lampung Pos. Nah ini yang pertama kita memang masih fokus ke tentang penggalangan dana yang diduga untuk kegiatan-kegiatan terorisme, aksi terorisme ya. Ini Jemaah Islamiyah galang dana berkedok infak. Infak ini di Lampung ditemukan kemarin dengan salah satu yayasan Las Aba, lembaga ambil zakat Abdurrahman bin Auf. Itu disita polisi ribuan kotak amal yang siap mereka edar, bahkan ada juga yang namanya diubah kemarin menjadi Islahul Umat. Nah itu juga harus, semestinya polisi juga harus mencari apakah yayasan itu ada benar atau enggak gitu. Nah ini dari sini kita memang kita ikuti terus, karena ini posisinya di Lampung kemarin diawali. Jadi Lampung seperti tempat pengendalian pendanaan ya? Nah gitu ya, atau jangan-jangan nanti ada pengendalian aksinya juga dari Lampung. Itu harus benar-benar diselidiki oleh kepolisian. Nah yang kedua adalah harga minyak goreng.
Hanya harga minyak goreng ini benar-benar membuat apa ya, kalau sekarang istilah anak muda itu kaum mama itu menjerit gitu ya. Karena semua kebutuhan sekarang digoreng. Ibu-ibu sekarang jarang sekali mau direbus, lebih baik digoreng karena mungkin rasanya renyah. Tapi ternyata minyak goreng naik. Sementara Lampung adalah penghasil CPO sawit yang luar biasa, dan itu harus menjadi kita kaitkan itu dengan kebun sawit yang begitu banyak. Ternyata minyak goreng di Lampung mahal gitu. Nah, yang kedua tentang Muktamar NU. Muktamar NU ini memang akhirnya menarik, jadi bahasan menarik kita. Ini Polda siap jaga keamanan, cuman ternyata ada wacana akan diundur, Muktamar ini diundur. Salah satunya karena Nataru itu Desember itu pemerintah menetapkan level 3. Nah, gitu. Memang ada beberapa pilihan, misalnya hybrid ya. Sebagian Zoom, sebagian di lokasi. Cuman itu juga bisakah kapasitas dengan kehadiran orang 2.600 disediakan dengan Zoom dan di lapangan? Tetap sama saja harus dengan progres. Artinya memang mau tidak mau pemerintah NU harus memikir ulang untuk memundurkan acara ini sampai kondisi aman. Oke, kita tentunya juga akan update selalu informasi terbaru ya nanti ya Bang Aan. Oke, kita beralih Bang Aan ke sai100fm.id. Pemirsa, trending topiknya diantaranya ada wajah Lyodra terpampang di Times Square, New York. Yang selanjutnya ada isu toxic masculinity dalam film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Yang selanjutnya ada para pemain Harry Potter reunion buat Return to Hogwarts. Dan berikutnya ada dibintangi Jennifer Lawrence dan Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, rilis trailer perdana. Dan yang terakhir ada sinopsis drakor Idol, The Cup, perjuangan menjadi idol K-pop. Ini menarik. Ini ada film, ada juga tentang penyanyi. Betul. Ya. Penyanyi yang pertama itu penyanyi yang nomor 1 itu, bahwa penyanyi ini adalah idol, penyanyi masuk jadi peserta Idol Indonesia tahun 2020. Dia masuk di papan reklame di Times Square New York ya. Ini udah yang kesekian kali artis Indonesia masuk papan itu. Sebelumnya ada, tapi memang agak sedikit lupa saya siapa ini. Mereka adalah grup band 2 orang. Nah, sekarang Lyodra. Ini patut disyukuri, patut diapresiasi bahwa Times Square New York itu tidak sembarangan milih siapa yang mau dipasang. Tapi ternyata penyanyi artis Indonesia yang mau dipasang mereka. Artinya ada nilai plus dari artis Indonesia dari dari luar negeri. Seperti itu. Kenapa memilih Lyodra pada akhirnya? Mudah-mudahan memang juga penyanyi Indonesia juga memberikan sesuatu yang terbaik, membanggakan Indonesia ya Bang Aan. Oke Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan tajuk juga trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, juga kunjungi laman lampos.co dan Lampung Pos ID. Dengarkan Sai Radio secara streaming, juga Anda dapat mengupdate informasi entertainmentnya di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas. Sampai jumpa.